Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayah Bunda, kalau berkenan bisa mengedit namanya, misalkan namanya Puspa Jambi ya. Jadi enak saya. Jadi artinya dengan mengganti nama kota lebih memudahkan kita tahu akhirnya ternyata teman satu kampung, ya kan? Nah, kayak gitu. Baik, sesuai tema kita malam hari ini yang tadi disampaikan oleh Aditya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dengan fondasi hidup berdasarkan Al-Quran. Berarti kalau pulih, bangkit, tandanya seseorang itu mungkin sedang di posisi di bawah. Artinya tak ada cara yang terbaik buat kita ini, Bapak Ibu sekalian, untuk menemukan titik yang paling bahagia selain titik mengikuti tunjuknya. Barusan hari ini saya 3 majelis taklim, terakhir tadi sampai 4. Terakhir tadi ada peresmian taman pengajian Al-Quran. Nah, materinya sama kawan-kawan. Jadi kurang lebih hari ini bertepatan hari tanggal 17 Agustus. Yang kita sama-sama sadar hari ini 77 tahun yang lalu kita hari ini bisa merasakan kenikmatan merdeka beraktivitas karena ada orang-orang yang memutuskan untuk berkorban 77 tahun yang lalu. Ada orang-orang yang memutuskan untuk berjuang. Ada orang yang memutuskan untuk memikirkan generasi berikutnya. Nah, bisa jadi ada yang mungkin tetanggaan Bung Karno mungkin di sini. Ada yang tetangga Bung Karno atau teman nongkrong, ya kan? Nah, yang saya tahu tema malam ini apa tadi itu? Masya Allah. Oke, saya lagi di titik terendah. Baik. Jadi gini, kawan-kawan yang dirahmati Allah. Nah, apapun kondisi kita, sebenarnya kondisi yang kita hadapi itu adalah kondisi yang tidak nyata. Kondisi yang tidak nyata. Karena itu bukan menjadi standarnya Allah. Oke. Di mana? Bentar ya. Saya ambil buat cara-cara dulu. Nah, jadi saya ingin cerita malam hari ini satu kayak lagi sederhana. Sebenarnya kita ini cuma mengulang cerita dalam artian tidak ada ilmu yang baru, tidak ada ilmu yang canggih-canggih di duka bumi ini. Nah, cuman cerita tauhid itu sebagaimana Rasulullah saja harus menyampaikan ke sahabat 13 tahun hanya untuk menguatkan fondasi sahabat untuk akhirnya beriman kepada Allah. Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah, sejatinya yang harus dipahami, kondisi kita yang sedang mungkin susah secara keuangan, atau mungkin sedang diuji anak yang mungkin kurang mau diarahkan, pasangan yang belum membahagiakan, itu adalah semuanya masih skor sementara. Nah, itu lebih tepatnya. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita selama kita belum dihisap
sama Allah, semuanya hanyalah skor sementara. Nah, ini kata kunci yang harus dipahami. Ada yang bahagia hari ini, dikasih finansial berlebih, rumah tangga menyenangkan, perusahaan bertumbuh, jabatan dimuliakan. Itu masih skor sementara. Karena demikian juga dengan Firaun. Kalau ada kakak yang cerita, saya lagi titik terendah Ustadz, Firaun lagi titik tertinggi, dia punya istana, dia nggak pernah sakit, dia punya banyak pasukan. Bukankah itu titik tertinggi dalam sudut pandang manusia? Betul nggak? Ya kan? Nah, lalu di akhir hayatnya Firaun, malah skor akhirnya kalah dia. Lalu ada yang diuji dengan 22 tahun terbaring di kasur, sakit kulit hingga membakar tubuh, gatal sekali. Ditambah lagi anak-anak meninggal, harta habis. Nah, itu lebih parah dari mana dengan kondisi kita yang katanya hari ini merasakan titik terendah, yaitu Nabi Ayub. Namun di akhir hayatnya, ketika di puncak sakitnya Nabi Ayub didatangi malaikat bilang, Ayub, kau tidak minta sembuh ke sama Tuhan. Malah malaikat yang gemas gitu ya. Ayub mengatakan, kalaulah Allah ridho dengan apa yang aku alami ini, maka aku ikhlas menerimanya. Nah, arti kondisi terendah yang tidak nyamannya Ayub juga masih skor sementara. Jadi tidak ada jaminan di antara kita, teman-teman, termasuk saya juga, belum ada jaminan. Susah sementara, senang sementara. Bahagia sementara, sedih sementara. Nah, yang abadi cuma 2. Jadi, yang boleh kita risaukan tuh cuma 1, kawan-kawan. Yang abadi cuma 2, yaitu amal soleh sama amal maksiat. Nah, yang boleh kita risaukan hari ini adalah ketika kita tak punya lagi kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Boleh kita merisau, boleh kita sedih. Selama hari ini apapun kondisinya, kita masih bisa sujud kepada Allah, masih bisa bangun malam, masih bisa buka Quran. Karena contoh, saya di Cina. 2018 Idul Adha saya di Cina. Sholat subuh. Pas sholat subuh tuh kawan-kawan, itu antara azan sama iqomah kurang lebih 1 jam. Kan waktu subuhnya kalau dilihat di handphone jam 4. Sampai di masjid itu belum ada, masih gelap lampunya. Langsung aja datanglah takmirnya, sholat di Shenzhen tepatnya pada waktu itu. Azan. Lama sekali saya nunggunya, sampai jam 5 terlewat dikit baru datang. Maksudnya kenapa? Sambil menunggu jemaah-jemaah yang lain untuk sholat. Karena sebagian besar jemaah datang pakai kereta api hanya untuk menuju masjid. Yang jaraknya 20 menit, 30 menit. Saking jarang dan langkahnya masjid. Sekarang nikmat mana kita? Yang masjid samping rumah, musola depan rumah, azan terdengar. Kalau mereka tidak terdengar. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi, yang satu-satunya yang boleh bikin kita sedih adalah ketika kita tak berkesempatan menjalankan perintah-perintah Allah. Saya ke Perancis 2017. Kok sholat subuh akhirnya tengok Google Maps. Ternyata jaraknya kurang lebih 35 menit. Pergi saya jalan kaki. Sekali muter, ternyata kok makin jauh, berubah terus maps-nya. Sampailah kurang lebih sekitar hampir 1 jam hanya untuk menemukan masjid. Saya pergi jam 4, jam 5. Berarti udah nggak dapat, dalam hati saya nggak dapat sholat berjamaah nih. Begitu ketemu masjid sesuai titik, udah ada kok pelangnya dicabut. Pelangnya masih ada, tapi kok tutup. Bentuknya ruko. Begitu saya buka, ketok pintunya, rupanya masjidnya udah dijual, ganti jadi hotel. Nah, nikmat mana sama kita di Indonesia hari ini? Nah, jadi ada hal yang lebih sedih lagi.
Itulah dia. Ya kan? Saudara-saudara kita lagi sholat di Masjidil Aqsa, tiba-tiba ditendangin, tiba-tiba disuruh bubar. Oh, saya baru ketemu tadi, bongkar lagi, baca lagi surah Al-Alaq, surah 96. Ternyata kejadian demikian memang rekayasa atau skenario-nya Allah. Ayat 9. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Oh, ternyata ada kejadian orang sholat diusir itu memang bagian skenario yang Allah ceritakan di surah 96 ayat 9 dan 10. Nah, gitu loh cara menyikapi Quran tuh. Jadi nggak usah baper kita. Selama ada kisah yang udah pernah Allah tuliskan di Quran, berarti kisah itu akan punya kesempatan berulang. Oke, balik lagi. Jadi teman-teman semua yang rahmati Allah, semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, selama kita belum dihisap sama Allah, semuanya hanyalah skor sementara. Jadi jangan kepedean. Yang sedang susah menurut kita, menurut akal manusia, jangan terlalu baper dengan kesusahan. Yang lagi dirundung bahagia, ya kan? Jangan juga terlampau bahagia. Kenapa? Karena memang Allah sudah sampaikan di surah 57. Tuh antum enak bisa nyamain. Tuh ada saudara-saudara kita Zoom jaringannya bermasalah. Baru nggak ada yang susah ke masjid, ada yang jaringannya masalah. Maka mungkin kalau bisa waktu ngisi kuota tanya, sinyalnya bisa dibeli nggak sekalian? Surah 57 tuh lah. Kalau di Bogor aman ya Bang Tony ya. Bang Tony ini L4. Lu lagi di mana-mana ada dia. Aman Pak Ustadz, aman. Aman ya. Surah 57 ayat ke 23. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula bergembira terhadap apa yang diberikan. Nah, ginilah mentalitasnya seorang mukmin yang benar. Jadi dia tidak baper. Satu-satunya yang buat dia baper kalau dia jauh dari Tuhannya. Nah, kalau kita sudah bisa memanage isi kepala kita seperti itu, maka kita akan pelan-pelan menemukan kebahagiaan. Orang yang terlampau bahagia, maka dia punya kecenderungan untuk terlampau sedih. Nah, orang yang terlalu lama memendam dan mempertahankan kesedihan, maka dia sedang membuka pintu masuk iblis menuju keputusasaan. Dan Allah membenci hambanya yang berputus asa. Kalau besok, Bang Tony udah menikah belum Bang Tony? Sudah Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Nah, untuk menikah istri yang sekarang itu berapa kali putus cinta? Beberapa kali. Nah, kebayang kalau Bang Tony kita waktu diputus cintakan oleh kekasih yang kedua langsung frustasi dan terundung kesedihan. Nggak nikah zaman sekarang. Kenapa ente nggak taaruf, nggak kenal sama ahwat? Anak trauma dengan perempuan. Sekarang anak malah memilih laki-laki saja. Kan gawat kalau kayak gitu. Ya kan? Nah, maka sekali lagi prinsipnya buat yang sedang sedih, sedang gembira, semuanya skor sementara. Allah sudah sampaikan surah 57 ayat 23. Itu passwordnya. Nah, lalu yang saya pinginkan tadi kan sesuai tema kita bangkit, ya kan? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, inilah dia. Jadi gini, kita balik lagi harus memahami kaidah pelajaran dasar yang sudah kita sampaikan berulang-ulang. Perjalanan ini tak ada lain adalah perjalanan menuju kematian. Apa yang dipersiapkan? Bekal. Nah, ternyata dalam perjalanan menuju kematian ini yang disiapkan adalah bekal amal soleh. Tak sesederhana yang kita pikirkan. Jadi coba sederhanakan hidup. Kalau hidup ini mau dipikirkan cicilan rumah, mau dipusingkan nilai TOEFL yang
Nggak seberapa, mau dipusingkan kok nggak udah umur sekian nggak bisa menambah menu masakan. Itu kita sendiri yang membuat hidup kita ribet. Kan filosofinya tekanan berbanding lurus sama gaya. Jadi kalau hidup kamu penuh dengan tekanan, tandanya hidup kamu banyak gaya. Itu rumusnya. Maka jangan banyak gaya. Selalu aja kita. Nah, jadi gini. Kadang kita tuh memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan surga. Contoh, mikirkan ribet ya gara-gara menu masakan berantem. Mikirkan jalan yang rusak. Akhirnya menyalahkan pemerintah. Memikirkan, ya kan, mikirkan sampai pusing gara-gara. Kenapa pusing? Iya nih, kucing Anggora aku bulunya nggak tumbuh-tumbuh. Mikirkan kucing Anggora coba. Mikirin kucing. Iya bunda, saya banyak ketemu orang-orang begitu. Contoh kemarin, ada orang yang saya dampingi, keluarga kaya raya, uang berlimpah, tapi Masya Allah, akhirnya curhat masalah yang bayangkan ya, lihatlah ya, ketika kekayaan dilimpahkan, tapi tak berlonding lurus dengan ketaatan, quote tadi pagi, Bang Tony, hati-hati ketika bertambah nikmat, tak bertambah imbang dengan ketaatan, maka siap-siap akan cenderung menuju kesesatan. Oke, hati-hati ketika bertambah nikmat, tapi tak berbanding dengan bertambah taat, maka kita cenderung menuju sesat. Akhirnya harta yang melimpah itu membuat anggota keluarga ini punya kecenderungan untuk ya menikmati poya-poya dan sebagainya. Sehingga Allah cabut masing-masing cinta dan kasih di antara mereka. Si suami selingkuh, si istri selingkuh, ujung-ujungnya sama-sama ketahuan. Parah kan? Sama-sama ketahuan. Ujung-ujungnya sama-sama saling minta maaf kan? Tapi karena belum betul-betul tobat secara totalitas, yang terjadi apa? Yang terjadi sudah lebih daripada setahun suami istri tidak pernah berpelukan. Tidak pernah mengungkapkan, menyatakan saya sayang sama kamu. Itu kan lebih parah daripada hanya kekurangan duit, kawan-kawan. Kalau masalah harta kita bisa cari. Tapi kalau sudah masalah hati ini, waduh, ya kan, Bang, ini berat urusannya. Ya kan, kamu nggak akan kuat, kata Dilan. Aku saja. Gitulah dia. Oke. Nah, maka rumus bangkit lebih cepat, pulih lebih awal adalah coba kita minimalisir dulu urusan-urusan yang tidak ada hubungannya dengan bekal kematian. Minimalisir dengan urusan-urusan yang tidak ada hubungannya dengan surga. Nah, aduh aku tidak enak loh. Kok papa nggak antar mama sih? Nanti mama kan apa kata teman-teman? Kalau mama tidak hadir pengajian, yang tidak hadir kumpul arisan sosialita ini, nanti mama digibahin. Masa gara-gara itu berantem sama suami? Gara-gara papa nggak ngantar suaminya, kebetulan ada acara di masjid. Papa nih, masjid aja. Ya kan nih loh, mama diperhatikan. Ada sih ketemu kejadian begitu, kawan-kawan. Maka salah satu rumus bahagia yang sederhana sebelum kita bicara percepatan, minimalisir dulu karena posisi Bapak Ibu, Ayah Bunda sekarang adalah posisi sudah berjalan, bukan posisi baru akan memulai kehidupan. Kecuali adik-adik kita, anak-anak kita yang baru baligh, itu beda, masih belum punya masalah. Nah, yang sedang berjalan hari ini, maka kata kunci nomor 1 adalah coba minimalisir dan tidak perlu dipusingkan, tidak perlu dipikirkan hal-hal yang tidak ada hubungannya sama surga. Maka saya sering sampaikan ke istri, udah minimal jangan mudah ngeluh, ya kan, dulu kayak gitu. Kenapa? Karena itu salah satu yang Allah larang di surah Al-Ma'arij. Idza masyahus sarru zazu'ah. Surah ke-70 nih, kon tengok. Surah Al-Ma'arij ayat ke-19. Sungguh manusia itu diciptakan sifatnya suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Nah, inilah yang menjadi hidupnya tidak bahagia, dan inilah yang membuat lebih gampang iblis masuk ke dalamnya. Nah, oke. Apabila dikasih kebaikan, malah dikikir. Dikasih masalah, keluh kesah. Dikurangkan harta, ngeluh.
Tapi begitu dapatkan harta, kikir. Nah, gitu Lalai. ada cenderung ke manusia. Nah, maka satu, minimalisir kalau mau bangkit dan pulih lebih cepat. Nah, karena ini ayah bunda sudah berjalan posisi minimalisir hal-hal yang tak ada hubungannya dengan surga. Karena yang Allah tunggu, perintah Allah adalah kita beramal soleh, beribadah. Sama misalkan, Bang Tony aktivitasnya apa sekarang? Usaha kah atau kerja di perusahaan, Bang Tony? Kerja di perusahaan, Pak Ustadz. Perusahaan apa? Di pabrik semen, Oke, bagian electrical. elektrikal. Bukan ngadon semen kan? Bukan. Lu masa ganteng-ganteng ngadon semen. Nah, maka tugas utamanya Bang Tony ada perusahaan Tony, pastikan seluruh elektrikal berjalan dengan benar. Dayanya betul, sumber dayanya, tegangannya tidak turun naik, sehingga mesin-mesin bekerja dengan optimal. Kan gitu perintah utamanya. Misalkan. Ya. Lalu Bang Tony kerjaannya mikirkan mikirkan bahan baku semen, mikirkan packingannya, mikirkan kok truk gak datang. Itu tidak ada hubungannya. Mau berpikir keras pun, mikirkan kok ini truk gak datang, ini kok pasiennya kurang, kok bahan bakunya kurang, itu tidak ada hubungannya dan tidak berpengaruh dengan gaji atau bonusnya Mas Tony. Gitu kawan-kawan cara berpikirnya. Nah, kadang tuh kita menghabiskan waktu hidup untuk hal-hal begitu. Itu yang membuat kita tidak bangkit-bangkit. Itu yang membuat kita terus terperosok. Nah, maka itu akhirnya saya kalau ditanya, orang melihat saya, kok abang anteng aja bang ya? Kok hidupnya happy, tenang-tenang aja? Iya, karena saya tidak mau ambil pusing hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan keinginan Tuhan saya. Saya tidak ambil pusing dengan urusan politik. Saya tidak ambil pusing dengan urusan selebritis. Saya tidak ambil pusing dengan urusan kebijakan moneter dan sebagainya. Ada hubungannya dalam surga saya. Gitulah cara berpikir kawan. Nah, kadang kita ketinggian mikirnya. Kalau setiap individu fokus memperbaiki diri dan bertakwa, maka otomatis timbullah kebahagiaan berjamaah. Gitulah dia. Karena tidak akan mungkin kita bisa menimbulkan kebahagiaan berjamaah kalau kita secara personal individu tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi satu rumus buat bangkit. Jadi kaidah pertama, karena kita semua sudah berjalan, supaya tidak berkeluh kesah, pahamin dulu semuanya masih skor sementara. Sehat sementara, sakit sementara. Bahagia sementara, sedih sementara. Kaya sementara, susah juga sementara. Oke? Nah, maka agar cepat bangkit, pulih, minimalisirlah hal-hal yang tak ada hubungannya dengan surga. Buang, geser. Jangan pusingkan tetangga yang suka ngomongin kita. Gak usah pusingkan kakak adik kita yang kadang masih belum mau diarahkan. Gak usah pusingkan. Nah, yang kedua, supaya bisa pulih, bangkit lebih cepat, ketemu titik kebahagiaan yang pernah materi saya sampaikan kemarin. Ya kan, idealnya manusia itu bahagia, cukup, sehat, berpasang-pasangan. Itu idealnya kehidupan manusia. Maka yang kedua adalah buatlah target hidup. Target hidup ini maksud gini. Kalau tugas utamanya mahasiswa adalah menyegerakan skripsi dan menyelesaikan SKS, tugas utamanya kayak Bang Stony tadi adalah mengerjakan elektrikal, tugas utamanya seorang istri di rumah adalah menyiapkan masakan dan membuat rumah bersih, ya kan? Maka tugas utama kita sebagai seorang hamba adalah beribadah. Nah, gitu. Kita ingat tugas utama sebagai istri, ingat tugas utama sebagai suami, ingat tugas utama kita sebagai seorang karyawan, ingat tugas utama kita sebagai owner perusahaan, tapi lupa tugas utama kita sebagai seorang hamba. Itu yang jauh lebih penting dulu. Kita tidak masak, ya kan? Suami kita mungkin masih bisa berkomunikasikan, bisa pesan GoFood, bisa pesan GrabFood. Tapi kalau kita nggak sholat, kita nggak ngaji, kita nggak biru waliden, nah maka cari masalah dengan yang punya dunia. Satu aja nikmat dia ambil. Apa yang dia ambil? Ditahannya paru-paru kita, habis kita.
Ya kan? Dibuat dikit aja jantungnya. Kan gini, kalau tidak melakukan tugas sebagai seorang karyawan kayak Kang Tony tadi, maka konsekuensi yang paling tampak adalah teguran dari atas. Enton, ente kerja yang bener dong. Kayak gitu dia. Akhirnya jadinya nggak nyaman. Seorang istri yang tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Mama gimana sih, Ma? Apakah udah titipkan semua uang belanjaan hari ini? Kok nggak masak sih? Kok tadi malah sibuk jalan dengan kawan-kawan? Ibulah tidak nyaman tadi. Seorang suami juga, Papa gimana sih, Pak? Mama kan udah upayakan semuanya. Nah, Papa ya atur-aturlah, kurangi uang nongkrongnya, kurangi waktu nongkrongnya sehingga punya waktu buat kita di keluarga. Timbul nggak nyamannya. Kalau Allah mau ngomong begitu, ente gimana sih, Iwa? Ente gimana sih, Sri? Ya kan, ente gimana sih, Nur Hayati? Anak kan suruh ente sholat. Anak kan suruh antum bangun malam. Kok antum tidak lakukan? Nah, begitu Allah tanda kutip, misalkan ya, jengkel, dia tahan saja nafas kita 5 menit, nangis kita. Nah, ya gitu. Betul nggak? Begitu dia jengkel sama Kak Gali Ayu, ditutup matanya 10 menit. Gelap, kok gelap, kok gelap, kok gelap. Habis kita. Betul nggak kawan-kawan? Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka supaya tidak kejengkel seorang suami kepada istri, tugas. Buatlah kesenangan suami. Cari tahu, oh suami senangnya rendang jengkol. Ah, aku pengen masakkan rendang jengkol lah buat suami. Dia senang sekali kalau kita masakkan rendang jengkol, plus ada kopi pahit pas dia pulang. Wah, masakkan. Maka dibilang, makasih Kak Gali. Kak Gali udah nikah belum? Belum. Allahu Akbar, Indonesia saja sudah merdeka, masa Kak Gali hatinya belum merdeka? Masih terpenjara. Aduh, tahu saja ada isinya. Masa kamu tidak ada isinya hatinya? Canda ya. Nah Bunda, kalau cari calon menantu, cari kayak Kak Gali. Udah umur sekian, udah belajar. Dari calon belum Kak Gali? Belum. Oh, belum. Masih sekolah Pak Ustaz. Siap, insya Allah. Saya doakan segera akad nikah besok subuh. Amin. Nah, itu. Oh, ternyata terus Bunda Sri, Bunda Esi masak yang enak buat suami, maka suami akan bilang, suami istriku nih lihat rajin, setiap pulang dia masakkan aku yang enak. Ah, pulang hari ini dari kantor mau belikan dia oleh-oleh. Ah, mampirlah dia ke toko emas. Dia tahu istrinya suka emas. Oh, senyum-senyum dah Bunda Esi, ya kan? Dibelikannya, dibelikannya, ya cincin walaupun cuma 5 gram, ya kan 3 juta, ya kan? Nah, dia berharap membahagiakan. Begitu. Demikian juga sang suami. Begitu apa namanya? Sang suaminya senang melakukan tugasnya, dikasih kebahagiaan ke istrinya, maka istri akhirnya berbuat totalitas juga buat suami. Nah, itu hukum sunatullah, kawan-kawan. Hukum sunatullah. Demi apa lagi Allah yang punya akses tanpa batas, kekayaan tanpa batas, keilmuan tanpa batas, kasih sayang tanpa batas. Begitu kita menjalankan apa-apa yang sudah disampaikan, maka kita akan menikmati. Jadi secara garis besar, kalau hari ini kita sedang merasa tidak nyaman, udah deh, nggak usah mikir panjang lebar, curhat ke sana kemari, pasti ada perintah yang sedang kita abaikan. Nah, maka bikin target hidup. Ya kan? Apa? Pelan-pelan. Oh, kalau saya tuh apa ya, tidak berharap kemarin sampaikan di mana? Ini memang berharap setiap tahun, setiap waktu bertambah juga amalan yang dikerjakan. Di antara 6.236. Oh, target sedekah. Nah, kita tuh jarang loh bikin ini. Target rakaat sholat. Mau nambah sholat apa lagi? Target hafalan Quran. Target memuliakan orang tua dan anak yatim.
Nah, ribu ayat Quran. Nah, setelah menyelesaikan masalah, maka fokuskan tenaga kita, pikiran kita dengan target hidup. Kita tuh cenderungnya, fokusnya, kesalahan selama ini, fokusnya target nikah, target rumah, target mobil, target karir. Ketika orang fokusnya dengan ini, melupakan dengan target perintah, maka dia terjebak. Surah 45 ayat 23. Apa itu? Ini dia. Nah, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Allah membiarkan dia sesat dengan sepengetahuannya. Allah tahu kok dia sedang disesatkan. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Ketika yang dijadikan, nah ini sampaikan ke anak-anak kita. Ketika yang dijadikan target adalah yang di bawah ini, nah, ketika yang dijadikan target adalah yang di bawah ini, yang saya kuningkan ini yang dijadikan target, maka ayah bunda yang dirahmati Allah, siap-siap. Insya Allah dapat nikah, dapat rumah, dapat mobil, dapat karirnya. Tetapi dia tak mendapatkan Allah. Gara-gara ngejar rumah, ngajar setoran bayaran cicilan rumah, dia abaikan panggilan kumandang azan. Gara-gara mengejar target nikah, ada kemarin saya dapat laporan, dia kerja di salah satu institusi keuangan di dunia perbankan, karena ingin nikah di gedung, karena suami istrinya orang orang berkecukupan, jaga gengsi, ternyata uang daripada depositnya teller, gimana caranya ternyata uang yang setoran nasabah tidak diinputnya, akhirnya ketahuan setelah menikah, kurang lebih ada hampir 700 juta atau 1 M gitulah yang beliau tilep. Cobalah lihat, ta'udzubillah. Kenapa? Karena orientasinya adalah langsung nikahnya. Dia melupakan Tuhannya. Nah, itulah yang terjadi, mohon maaf sekali, dengan oknum-oknum, ya kan, orang-orang yang kita lihat yang tanda kutip merampok negara hari ini, kan orang bodoh. Jelas, bukan tamatan SD. Nah, karena targetnya adalah titel supaya dapat jabatan, targetnya adalah kekayaan, targetnya adalah, itulah yang membuat dia susah, ayah bunda sekalian. Tapi kalau targetnya sedekah, rakaat sholat nambah, hafalan, muliakan, dan semuanya, maka kata Allah, ini tetap akan, jadi ada jalur direct. Jalur direct ini cenderung nafsu. Nah, ada jalurnya target dulu. Jalur yang kedua ini. Nah, baru ini hadiah. Nah, inilah jalur hamba. Nah, jadi nomor 1, minimalisir masalah. Yang kedua, bikin target hidup. Target hidup yang saya maksud, target tugas dari Allah. Aku mau menyelesaikan ini tahun ini ya. Aku mau menyelesaikan bangun masjid lah. Aku mau membuat inilah. Nah, kayak gitu caranya. Apalagi ayah bunda yang usia sudah 40-50 tahun ke atas. Kalau mau dirunut-runutkan masalah uang, tidak akan ada habis-habisnya. Aku mau target bikin sedekah lah. Aku mau sebelum mati wakafkan rumah lah. Aku mau sebelum mati membuat punya rumah Quran lah. Nah, buat kayak gitu. Itulah harusnya orang-orang umur 40 tahun ke atas berpikirnya. Tapi Ustaz, saya tidak punya uang. Musyawarah sama anak-anak. Nah, mama mau bangun rumah Quran sebelum mama meninggal. Nah, dulu mama berjuang untuk hidupkan kamu. Mama tidak minta banyak. Kalau kamu punya rezeki, tolong support. Ini jadikan aset akhirat untuk keluarga besar kita. Itu cara berpikirnya. Oke. Setelah punya target hidup, yang ketiga, fokus. Nah, ini dia.
Tidak ada perjalanan yang mulus-mulus saja dalam mencapai sebuah kemenangan. Apapun itu. Fokus tuh gini. Kadang kita ini sibuk dengan hal-hal balik lagi yang tidak ada hubungannya dengan surga kita. Bahkan lebih parahnya kita sibuk menilai surganya orang lain. Coba ayah bunda ambil tangannya kayak gini. Letakkan jari telunjuknya di depan matanya. Klik saya. Ambil. Oke. Ya, sudah semuanya? Tatap dua matanya fokus ke jari telunjuknya. Fokus jari telunjuknya. Nah, oke. Fokus ke jari telunjuknya. Kira-kira ketika menatap jari telunjuknya, zoomnya kelihatan nggak kira-kira? Nampak nggak zoomnya? Nggak nampak kan? Enggak. Handphonenya nggak kelihatan kan? Enggak. Fokusnya ke jari telunjuk kan? Fokus. Bahkan yang di belakang-belakang jari telunjuk bias jadi gambarnya, nggak nampak semuanya. Nah, begitulah cerminan kalau orang fokus. Ada seorang anak sudah sholat ke masjid, rajin sekali. Lalu dia lapor ke ayahnya, ya aku capek ayah sholat ke masjid. Kenapa? Karena banyak yang bergibah, banyak yang di masjid itu orang-orang munafik. Aku nggak nyaman di masjid tuh ya. Ya kan aku tahu kok ya, dia sholat rajin di masjid, tapi di luar tuh dia korupsi. Dia aku tahu kok ya, di masjid habis itu yang ngomongin orang, aku nggak enak. Terus ayahnya bilang, nah boleh kau berhenti dari sholat masjid. Syaratnya satu. Kalau kau berhasil, syaratnya akan ayah kasih ketika jadi ayah mancing. Kalau kau berhasil, bawa ini gelas, kau isi air, dan ayah minta kau keliling, muter ke masjid. Jadi anaknya dikasih gelas, ada airnya, suruh keliling, fokus. Kalau airnya tidak jatuh, baru ayahnya boleh izinkan. Nah gitulah dia. Dijebak dengan proses demikian. Ada sang anak keliling masjid 7 kali, tawaf. Bawa tuh gelas, dijaganya sampai nggak jatuh airnya. Akhirnya kurang lebih 15 menit berhasil dia muter. Ditanya sama ayah, jatuh air Muna? Anda. Nah, waktu kau keliling di masjid tadi bawa air, kau ketemu nggak sih orang yang bergibah? Nggak ketemu ya. Kau dengar nggak orang-orang munafik berkumpul? Nggak ada ya. Kau lihat nggak ada orang-orang yang menggunjing? Nggak ada ya. Begitulah ketika engkau sedang fokus. Nah, iya juga ya. Nah, maka ayah bunda fokus dengan target masing-masing. Yang membuat kita beban itu termasuk suami istri. Suami merisaukan istri, istri merisaukan suami. Wahai ayah bunda, para jamaah MIM yang dirahmati Allah, bagaimanapun kita tidak bisa merubah pasangan kita. Ya kan? Yang bisa merubahnya adalah Allah. Jangan sampai dia yang tak mau berubah membuat jadi celah untuk masuk jurang perpisahan dalam rumah tangga. Salah. Saya sama istri berbeda jauh, langit sama bumi, amat sangat berbeda jauh. Bahkan guru saya lucu. Guru saya senang makan buah, istrinya fobia buah. Kalau ada buah, malah takut gitu, lari. Aneh, ada orang begitu. So, guru saya, istrinya kalau tidur gelap, senang matinya lampu. Akhirnya supaya tidak jadi berantem, beliau tidur pakai bed cover, ditutup kepalanya, lalu handphone ditaruhnya di atas muka, jadi terang nampaknya. Coba lihat. Nah, artinya, ya kan, kadang ngapain sih kita merisaukan perbedaan? Biarkanlah. Nah, saya bersama suami, bersepakat sama istri. Hal-hal yang sudah sifatnya perbedaan udah jarang kita bahas. Kita menghargai. Saya kalau beli barang sifatnya fungsi. Nah, mau 200.000, 300.000. Nah, misalkan punya uang 1 juta. Lebih baik saya beli sepatu yang harganya 500.000 dapat 2. Nah, istri saya kalau beli barang yang dia tahu dan di kepahaman dia adalah barang yang mahal itu yang terbaik. Nah, udah beli 1 juta. Nah, kita udah nggak pernah ribet tentang perbedaan cara memutuskan sesuatu. Karena menghargai. Dan akhirnya saya paham dan ketemu ayat Qur'annya. Sengaja memang Allah ciptakan perbedaan itu. Biar menunjukkan betapa hebatnya Allah mempunyai produk yang begitu banyak sekali, teman-teman. Maka fokuslah. Fokus dengan apa? Fokus dengan target-target tadi. Nah, maka dalam perjalanan mewujudkan target tadi, ya kan? Nah, kalau kita tidak pernah fokus, maka kita gampang dikendalikan oleh iblis.
Dan ingat, ketika kita hendak berjalan, ya kan, mewujudkan itu, ya kan, maka yang terjadi ada musuh-musuh yang tidak senang kebaikan itu terwujud. Pahami. Dalam perjalanan fokus selalu ada musuh yang tidak senang kebaikan terwujud. Nah, namanya setan dalam bentuk jin dan manusia. Bentuknya kemalasan lah, bentuknya ada orang yang iri sama kita. Bunda Sri Astuti dapat nikmat, dapat hadiah haji. Tasinal amin, Allahumma amin. Tetangganya gunjing. Itu pasti aja akal-akalan aja tuh. Paling aja uang nggak bener. Kan gua tahu anaknya kerja apaan. Coba lihat. Kayak gitu tuh. Itu yang mengganggu fokus. Gak usah didengarin. Telinga lebar-lebar. Orang boleh mengata-ngatain kita, tapi kita punya hak untuk tidak mendengarkan. Gitu cara berpikirnya. Setelah fokus, maka yang keempat, bayar prosesnya. Masuk surga tuh perjuangan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hari ini kita tuh jalan saya, misalkan nggak kebangun tahajud, menyesalnya luar biasa. Langsung perbanyak istighfar setiap hari. Kayak gitu. Karena menganggap perjalanan menuju surga itu ada sebuah perjuangan. Tidak ada orang masuk surga tuh lempeng-lempeng saja. Nah, maka jadikanlah ini habit untuk kita bangkit dalam kehidupan. Untuk kita pulih lebih cepat. Lupakan masalah. Ya kan? Nah, maka lupa dan mumpung ingat. Dalam fokus ini ada musuh. Maka ada satu doa yang ingin saya kasih tahu. Tadi pagi saya bahas surah 23 ayat 97, 98. Coba kita lihat. Ini doa jarang dibahas. Rabbi a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Min hamadzatis syayatin. Dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung kepada Engkau agar mereka tidak mendekati aku. Jadi kalau jalan kita setan tidak ada, mereka menjauh, maka yang terjadi kita seperti jalan tol dalam hidup, melesat. Nah, kenapa doa ini muncul? Karena memang setan, iblis sudah deklarasi di surah ke-7 ayat 13. Karena tuh ayat 16. Karena engkau telah menghukum aku sesat, pasti aku selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tadi di santri SOS saya bahas ini. Jadi perjalanan menuju kebahagiaan, kecukupan, kebaikan, itu tak semulus yang kita pikirkan. Ada iblis yang tak senang itu terjadi. Begitu ayah bunda Bu Sri Astuti dapat hadiah haji, dia tak senang. Bu Sri mengatakan Alhamdulillah, itulah iblis. Dia tak senang hambanya manusia memuji Allah. Maka kerjaan dia menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Maka setiap niat kebaikan, jangan pikir itu jalannya lempeng-lempeng saja. Maka antibodinya tadi, senjatanya minta perlindungan Allah dari bisik-bisik setan. Dari mereka dekat. Kalau mereka tak ada, maka kita akan mudah berjalan menuju ke sana. Itu resep bagaimana kita mudah bangkit. Ini yang saya praktekkan ketika di posisi minus waktu itu. Saya minimalisir masalah, tidak mau pikir masalah. Kalau ditanya realitasnya adalah istri sedang susah waktu itu, divonis leukemia, macam-macam. Kalau saya pikirkan satu persatu, maka saya stres. Maka saya minimalisir masalah.
Saya langsung kembali ke Allah dan membuat target hidup. Karena tak ada yang bisa saya kerjakan. Wong saya tidak punya uang, tidak punya perusahaan, tidak punya bisnis. Tapi satu-satu yang bisa saya kerjakan adalah memperbaiki komunikasi saya dengan Tuhan saya. Nah, ada quote yang kemarin saya sampaikan di santri-santri. Saya ketemu pengusaha kuliner sukses, ketemu kontraktor sukses, ketemu pejabat sukses. Dan akhirnya saya menemukan satu amalan, mereka punya kesamaan, mereka amalannya senang bersedekah dan memuliakan orang tua. Akhirnya dapat sebuah kesadaran saya adalah kendaraan kita boleh beda-beda. Kak Galia Ayu beda profesinya, Bunda Sri beda posisinya, Bunda Esi beda profesinya. Tapi kalau mau tujuannya sama-sama pingin dapatkan kebahagiaan, kecukupan, kemuliaan, kecerdasan, kekayaan, maka pastikan bahan bakarnya sama. Oke, analoginya kendaraan boleh, ya, kendaraan boleh beda-beda. Kalau tujuannya mau sama, pastikan bahan bakar sama. Kendaraan itu apa? Profesi, pekerjaan, boleh beda-beda. Tapi kalau sama-sama pingin kaya, pingin cukup, pingin bahagia, pastikan bahan bakarnya sama. Apa bahan bakarnya? Ketaatan. Bahan bakarnya adalah ketaatan, ketakwaan. Gitulah dia. Nah, itu yang saya lakukan waktu itu. Rubah target hidup. Lalu saya fokus. Kerjakannya nete, saya sabar, berproses. Waktu itu aku episode hutang, saya cuma bilang itu, waktu itu saya awal-awal hijrah ngefans banget, belajar. Bagaimanapun apapun yang mungkin hari ini banyak berita-berita yang kurang baik, tapi bagaimanapun beliau banyak juga baiknya. Belajar dari guru saya Ustadz Yusuf Mansur, ya kan? Artinya saya belajar sederhana. Waktu itu saya bilang sama istri, lah beliau aja dah awal-awal bangkit 7 tahun baru menyelesaikan. Lah kita ini bukan ustadz, bukan guru. Nah itu kadang orang nggak sabar bayar prosesnya. Nah, dan terakhir tadi ini doanya. Tambahkan dalam zikir ayah bunda yang rahmati Allah. Begitu kawan-kawan yang rahmati Allah, singkat, ini framework cara berpikir untuk bangkit agar kita tak berlama-lama dengan masalah, karena semuanya skor sementara. Jangan terlampau sedih. Yang sedang bahagia, jangan terlampau bahagia. Karena yang paling bahagia Fir'aun waktu itu masuk neraka, dan yang paling sedih Nabi Ayub, Allah izinkan masuk surga. Asalkan kita tahu cara mainnya. Terima kasih. Kembali kepada MC kita. Silakan jika ada ruang diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita lagi banyak hutang banyak, gimana cara membahagiakan orang tua? Bahagiakan itu tidak mesti dengan harta. Ajak orang tua datang silaturahmi, pijitkan kakinya, dengarkan ceritanya, ajak dia main ke tempat saudaranya, itu sudah cukup. Maksudnya itu sudah lumayan. Kalaupun adalah rezeki 100.000, nggak mungkin kan, 50.000, 100.000, ajak ke warung makan kesukaannya, itu sudah lebih daripada cukup. Karena orang tua itu yang jauh dibutuhkan adalah perhatian. Nah, maka saya buat PR. Yang saya lakukan adalah setiap pekan luangin waktu. Nah, besok saya ngisi. Jumat besok, Kamis besok terbang. Insya Allah jumpa, kalau izin, kalau jumpa sama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Silaturahmi di Jakarta. Jumat saya di Bogor, peresmian peletakan batu pertama Masjid Malikal Mulk. Hari Sabtu saya di Bandung, seharian mengisi acara Klik Giat Lepas dari Kesulitan. Nah, di momen begini, Allah cukupkan rezekinya, saya ajak istri memang teman ini mengisi, saya ajak orang tua, saya ajak mertua, ajak anak-anak. Nah, dulu sebelum waktu punya rezeki, saya udah pasang niat, besok kalau aku punya rezeki, aku pengen muliakan mereka. Nah, hanya sekedar ngajak jalan-jalan mereka itu sudah lebih daripada cukup yang mereka senangi. Jadi ayah bunda yang rahmati Allah, hal-hal kecil tapi berdampak, begitu dia. Apalagi nih, saya jauh Ustadz sama orang tua dan mertua,
biasanya beli token ke ortu dan kirim makanan. Nah, itu udah cukup. Sering telepon, video call, ya kan? Nggak apa-apa Kak Puspa. Ustadz, kalau sedekah tapi kita benar-benar nggak pegang uang alias masih pelajar itu gimana Ustadz? Sedekah kullu ma'rufin, ya kan? Yang baik-baik itu, segala yang baik-baik itu adalah sedekah. Nggak bisa sedekah pakai uang, pakai tenaga. Pergi ke masjid, nyikat WC masjid, merapikan sendal masjid, cuci mukena masjid, itu sudah terhitung sedekah. Kenapa sampai ke Yusuf Mansur Ustadz, apanya yang dicontoh ilmunya atau bisnisnya? Ilmunya, ya kan? Pokoknya gini, dalam kaidah kehidupan hari ini, ya kan, siapapun manusianya, setiap ikan yang banyak dagingnya pasti ada tulangnya. Dan setiap ikan yang banyak tulangnya pasti ada dagingnya. Nah, ketika manusia mendewakan manusia, maka pasti akan kecewa. Dan ketika manusia juga terlalu, tanda kutip, membenci seseorang, maka dia tak dapatkan apa-apa. Memang Allah ciptakan ada ulama terkenal, jago tafsir Quran, lalu dia mengatakan dalam pembelajarannya, tidak apa-apa, tidak berjilbab. Nah, apakah kita membencinya? Tidak boleh. Kalau kita membenci, maka kita tak dapat ilmu-ilmunya yang lain. Itu pesan guru saya. Ada ulama juga jago tauhidnya, kencang baik, ya kan? Mungkin memang ternyata dalam perjalanan bisnis ada terplesetnya. Nama aja bisnis, nama aja muamalah. Apakah gara-gara Nabi kalah perang lalu kita membenci Nabi? Ini kan benar nih. Ini gara-gara Muhammad nih. Akhirnya kan kalau ini orang ya, sumbunya pendek, akalnya pendek, ketaatan berbanding lurus dengan kemenangan. Berarti nih Nabi lagi tidak taat nih, maka kalah kita perangnya. Salah lah cara berpikirnya. Nah, itulah dia. Jadi setiap orang Allah titipkan kelebihan, bahkan kata guru saya, kesempurnaan ciptaan Allah itu adalah dititipkannya kekurangan dalam dirinya. Kalau dia jago bisnis, dia jago dagang, dia jago dakwah, dia jago Quran, dia baik hati, ganteng, tidak pernah sakit, Fir'aun jadinya dia. Betul nggak? Jadi kesempurnaan ciptaan Allah ada kurangnya. Tapi hamba Allah yang baik tak pernah melihat kekurangan saudaranya. Orang tanya, kenapa datang ke Ustaz Yusuf? Ya kalau saya tidak datang dan diskusi, ngobrol, dan mungkin walaupun posisi saya murid, tapi kadang ya saya kasih nasihat, Kiai, Ustadz, gini. Pelan-pelan lah. Begitulah dakwah. Oke? Mohon maaf Ustadz, kalau tidak punya orang tua, saya ditinggal meninggal sejak umur 7 tahun. Kakak bisa wakaf atas nama orang tua. Cari masjid terdekat. Kalau bingung, transfer saja ke sidak atas nama orang tua. Itu sudah bagian daripada membahagiakan orang tua. Ustadz, saya ada di rumah yang ini dijadikan rumah Quran, tapi ada 3 saudara yang masih perlu dibantu. Malah adik sudah berumur yang dari 15 tahun, belum punya rumah karena boros hidupnya. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Buatkan saja rumah Qurannya, suruh dia yang jaga di situ. Jadi dapat dua-duanya. Nah, gitu deh. Itu yang saya lakukan. Ustadz, nyuruh orang sedekah tapi nggak pernah sedekah. Bagaimana? Nah, karena ayatnya surah As-Saff, surah ke-61 ayat 2 dan 3. Ini dia, surah 61. Nah, wahai orang-orang yang beriman, apakah mengatakan sesuatu kamu tidak kerjakan? Amat sangat besar kebencian Allah jika orang mengatakan apa yang tidak dikerjakannya. Itu ayat ketiganya, coba lihat. Gitu dia. Ustadz Adi, tingkatkan bersedekah itu gimana? Ke keluarga dulu, sedang kesusahan baru ke fakir dengan orang lain, atau gimana? Ke keluarga dulu. Nomor 1 Al-Baqarah ayat 215. Sedekah, orang bertanya, kemanakah urutan sedekah itu? Katakanlah, mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua dulu, baru kerabat. Nah, gitu ya urutannya. Al-Baqarah 215, Kak Nadira. Ustadz, bagaimana untuk soal istiqomah di tengah pergaulan tidak baik? Carilah kumpulan yang baik seperti ini. Kalau tak ada kumpulannya, kita yang buat, Kak Seli. Nah, gitu deh. Kita yang bikin kumpulan itu. Kiat untuk istiqomah dalam mentarget itu bagaimana, Ustadz? Jadikan itu doa. Karena hasil itu urusan Allah. Tapi minimal proposal kita sudah berubah. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi yang kita minta adalah untuk kepentingan Allah. Jadikan doa.
Ustaz, kesempurnaan milik Allah, terkadang hati ini ada rasa kurang. Tak boleh, jangan. Bahaya. Ketika kita melihat kekurangan orang, sebenarnya kita sedang mendownload kekurangan itu untuk masuk ke dalam hati kita. Sekali lagi, kaidahnya, setiap ikan yang banyak daging pasti ada tulangnya. Dan setiap ikan yang banyak tulang pasti ada dagingnya. Orang tua yang beda keyakinan. Di surah Al-Mujadalah, surah ke-60, ayat ke-4. Al-Mumtahanah, maaf. Tuh lihat. Sesungguhnya, jadi Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, sungguh aku memohonkan ampunan bagimu. Bayangkan, tetap dia mendoakan ayahnya. Ya Tuhanku, kami hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat. Itu dia, kisah Nabi Ibrahim. Doakan terus, semoga jadi asbab hidayah. Niatkan setiap dia berbuat kebaikan, semoga Allah kasih hikmah kepada orang tua. Dan berbuat baiklah, jangan pakai lisan. Dakwanya dengan tindakan, dakwanya dengan hal. Datang ke rumah orang tua, bawa oleh-oleh, ajak makan, sehingga dia melihat Islam dengan peaceful, dengan kedamaian. Ustaz, saya sedang bersekolah dengan orang tua menutup komunikasi dengan saya dan suami. Gimana baiknya? Karena saya tahu hidup tidak mudah, benar sekali. Benar sekali jadi gini. Di surah 17 ayat 23, Allah menempatkan posisi orang tua itu hampir setara dengan kualitasnya, jangan mengingkari Allah. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai usia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan Orang tua tuh makin tua usianya makin balik lagi bapernya. Sebagaimana anak kecil. Bahkan tidak bisa kita menyikapinya seperti kita menyikapi usia remaja atau dewasa. Maka tak ada kata yang terbaik selain minta maaf. Ya kalau dulu zaman jatuh cinta, tidak bisa pakai lisan, pakai surat, maka perjuangkanlah. Minta pakai surat datang ke orang tua. Ya kan? Bagaimana caranya? Doakan berbagai macam cara. Ustaz, bagaimana cara memberi pemahaman pada anak PR gunakan jilbab? Maka pelan-pelan. Maka dakwah itu ada tiga. Satu, dakwah bil lisan. Yang kedua, dakwah bil hal, dengan tindakan. Nah, itu yang lebih bagus. Jalan-jalan, Dek. Kalau saya kadang tuh ketemu orang gini, kamu ini tidak pakai jilbab aja cantik, banyak rezeki. Apalagi kamu pakai jilbab, tambah cantik dan makin banyak rezekinya. Nah gitu. Pakai bahasa yang menyenangkan, basiron. Jangan pakai bahasa ancaman, neraka kamu, jangan begitu. Misalkan ada pengusaha yang jarang sholat. Saya sering bilang, bang, abang gak sholat aja nih bang. Allah tuh baik banget sama abang. Allah titipkan abang banyak harta. Apalagi abang sholat, makin banyak harta abang. Nah gitu cara berpikir. Oke, bagaimana orang tua suka pilih kasih? Tidak apa-apa, biasa aja cara menghadapinya. Kan tidak boleh terlampau sedih kita. Orang tua kita boleh salah pilih kasih, tapi kita tidak boleh pilih kasih. Tetap beliau jadi wasilah. Itu hanya tadilah, kita berharap kebahagiaan itu adalah dari orang tua. Padahal memuliakan orang tua adalah perintah Allah. Nah, jalankan saja. Hasilnya suka-suka Allah. Ya kan? Begitu dia. Ustaz, poin keempat, bayar prosesnya itu gimana Ustaz? Dalam artian, nikmati perjalanan melakukan tugas-tugasnya. Menikmati bangun malam, menikmati biru walidain. Maka saya bilang tadi kan pertanyaan itu macam-macam. Orang tua menutup pintu akses lah, orang tua inilah dan sebagainya. Perjalanan menuju siratul mustaqim, menuju bekal kematian itu tidak mulus. Nah itu yang seperti Ayah Bunda sampaikan. Kesampingkan semuanya. Tetap bangun komunikasi walaupun dia pilih kasih. Tetap kasih hadiah walaupun dia menutup akses komunikasi. Nah gitu caranya. Orang tuh beda keyakinan sudah meninggal, tetap doakan. Ustaz, sedekah subuh saya kumpulkan sampai sebulan. Bisakah uang sedekah subuh dikasih ke orang tua atau keluarga itu? Ustaz, boleh. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang baik tapi berjodoh dengan orang yang kurang baik? Bukankah ada yang mengatakan yang baik dengan yang baik dan kurang baik itu bukan penilaian kita. Itu penilaian Allah. Saya tidak pernah saya tidak pernah dalam artian zaman kuliah itu jarang bergaul, tidak kenal dunia malam gitulah kata orang. Tak pernah sekali. Allah takdirkan menikahi ratu diskotik, istri saya. Karena zaman kuliah istri saya itu sudah dititipkan almarhum orang tuanya kartu kredit kurang lebih yang isinya 20 sampai 30 juta.
Artinya kalau saya pahami pakai akal, berarti Allah tidak sesuai janjinya lah, tidak mempertemukan. Ternyata Allah takdirkan menikahi istri yang saat ini Allah pilihkan yang terbaik. Jadi wajalan saya bagaimana melihat kebesaran Allah. Lompatan hidup saya itu banyaknya terjadi sama istri. Pertobatan yang beliau lakukan, karya dakwah yang beliau lakukan lewat buku Hijrah Ekstrim dan sebagainya. Nah, jadi bukan penilaian manusia baik atau tidak baik, itu penilaian Allah. Nah, Ustadz, gimana caranya menemukan jawaban dari Al-Quran untuk masalah kita? Rumusnya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab tak ada keraguan dalamnya bagi orang bertakwa. Kejar dulu gelar takwanya, nanti Allah akan kasih kecerdasan. Apa itu gelar takwa? Ada penjelasan di ayat 3 dan 4-nya. Surah Al-Baqarah. Ustaz, doa buat anak yang sudah dewasa dan sudah saudara untuk dekat dengan Al-Quran. Ya, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, jadikan keluarga hamba keluarga Ahlul Quran. Surah 25 ayat 74. Rabbana min azwajina. Ya Allah, jadikanlah pasanganku. Rabbana min azwajina wa zurriyatina. Keturunan-keturunanku. Ya kan? Qurrata a'yun. Penyenang hati. Lil muttaqina imama. Dan pemimpin orang-orang bertakwa. Oke. Insya Allah kami akan bikin rumah tafis Quran, tapi sekitarnya sudah ada orang yang kami termasuk orang baru di lingkungan kami. Sebaiknya gimana Ustaz? Tidak apa-apa. Sowan dulu, silaturahmi, tanya, cek ada nggak murid-muridnya di situ yang masih belum belajar atau memang menggarap market yang dari luar. Nah, sah-sah saja kan. Inilah dia berlomba-lomba atau tolong menolong kebaikan. Kata kuncinya adab dalam muamalah dua, ada akad sama adab. Ustaz, caranya agar kita mudah benar-benar ridho akan takdir Allah yang rasanya berat banget. Cara yang terbaik supaya gampang untuk menerima ridho adalah meyakini takdir itu adalah yang terbaik dari Allah. Surah 16 ayat ke-30. Rasulullah ditanya, ya kan? Itu loh. Maza anzala rabbuka, apa yang diturunkan Tuhan Muhammad, semuanya kebaikan. Dengan mengimani tak ada takdir yang buruk. Yang ada kita yang belum bisa memahaminya. Kak Nur Komariah. Itu surah 16 ayat 30. Apakah yang diturunkan oleh Tuhan Muhammad? Semua yang diturunkan Tuhanku kebaikan. Tidak pernah Allah tuh ingin menzalimi hambanya. Yang ada kalaupun hambanya yang bermaksiat, itu pun teguran atau azab itu untuk dia sadar. Biar dia tidak kena hisab nanti dan segera bertobat. Ya kan? Ustaz, apakah ada sholat biru walidain? Oh, belum pernah dengar pula saya tuh. Ustaz, bagaimana capai target akhirat di saat iman sering naik turun? Maka sering berjamaah. Surah 4 ayat ke-71. Tak ada kemenangan itu seorang-seorang. Nih. Bersiap-siaplah kamu, majulah ke medan pertempuran secara berkelompok dan majulah bersama-sama. Kemenangan-kemenangan itu karena dilakukan berjamaah, berkelompok. Sering-seringlah sholat ke masjid berjamaah, ikut majelis taklim berjamaah. Inilah kenapa kita buat circle BIM berjamaah, biar ada saling mengikatkan. Karena kalau perut lapar enak langsung ke dapur. Tapi kalau iman sedang berkurang, maka kita butuh lingkungan seperti ini. Ustaz, saya masih sekolah kelas 5 SD. Masya Allah. Ingin jadi murid yang baik. Bagaimana? Lakukan saja apa yang katakan guru sayangku. Ya kan? Terus lakukan saja apa yang Allah perintahkan. Atiullah wa ati Rasul. Ikuti Allah dan Rasul. Wati ulil amri. Ulil amri pemimpin. Siapa pemimpinnya? Orang tua, guru. Ikuti semua saran. Jangan pernah bantah. Jangan pernah debat. Ikuti sarannya. Ustaz, bagaimana kita sholat bisa selalu fokus kepada Allah, selalu saat pikiran kemana-mana? Allah sudah sampaikan. Maka tanamkan mindset di kepala. Wasta'inu bisobri wa sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti kalau kita tidak khusyuk, maka pertolongannya tidak turun. Kalau tak sabar, tidak turun. Nah, bayangkan orang di depan kita itu, bayangkan kalau sholat itu seperti kita sedang misalkan mindsetnya sedang berhadapan dengan orang, dengan makhluk yang bisa menyelesaikan masalah kita. Maka kita akan fokus sama dia. Gitu caranya. Itu satu, mindset. Yang kedua, teknisnya. Pahami, belajar mulai sekarang, baca arti bacaan sholat. Dengan memahami arti bacaan sholat, kita jadi fokus. Cicil. Hafalkan dulu makna daripada
doa iftitah, baru Al-Fatihah, baru bacaan ruku, sujud. Kita akan fokus. Oke, 3 pertanyaan lagi ya. Ustadz, jadda, kalau itu bersungguh-sungguh, apakah kita akan terkabulkan permintaan kita? Salah satu syarat daripada faiza faragta fansab. Sungguh-sungguh itu bagian daripada surah 5 ayat 35. Ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi wasilah. Orang yang bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri dan berjihadlah, berjuanglah. Ini sungguh-sungguh agar kamu beruntung. Nah, tidak ada proses yang disia-siakan Allah ketika seseorang itu sungguh-sungguh dalam berjuang. Menghafal Quran apakah harus memiliki sanad? Ya kan, itu jauh lebih baik. Kalau artinya punya kelapangan waktu, punya kesungguhan, alhamdulillah, itu jauh lebih afdol. Nah, cuma tidak semua orang berkesempatan berrezeki demikian. Bukan berarti yang tak dapat sanad, ya kan, artinya dia tak baik. Ya kan, gimana nanti? Berarti kalau semua syarat untuk menghafal Quran dan diterima sama Allah pakai sanad, kasihanlah saudara-saudara kita di pedalaman, di kampung, di gunung, suku air yang di Tanjung Pinang, ya kan. Nah, itu lebih baik kalau punya kesempatan, kejar. Nah, kayak gitu. Ustaz, bagaimana saya cepat utang lunas? Bayar. Ustaz, terakhir ya. Nah, ini saya buka nih. Memutuskan hubungan, gak suka nanya. Kalau saya nanya baik, ya datang ke rumahnya atau saya telepon jawabnya ketus, bagaimana caranya? Tetap saja berbuat baik. Karena hanya cinta yang bisa menghapus benci. Hanya air yang dapat memadamkan api. Jangan biarkan iblis. Mindsetnya bukan dia musuh, mindsetnya kita yang cintanya kurang besar, sehingga iblis yang menguasai dirinya. Ustadz, semua yang saya baca Al-Quran terbahas semua di Zoom malam ini. Masya Allah, tandanya Allah sayang sama kakak. Amin. Doa kita sebagai orang tua agar terkabul hajat seorang anak. Surah 25 ayat 74 tadi Bunda. Mendoakan anak menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Bayangkan, bukan hanya pemimpin, tapi pemimpin orang-orang bertakwa. Baik, teman-teman semua yang rahmati Allah, alhamdulillah. Pasti kawan-kawan bingung, Ustaz kok bisa jawab secepat itu? Begitulah, bukan saya yang jawab, Quran. Begitu Quran tuh jadi software di kepala, maka dia akan menyampaikan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi, ayat-ayat yang keluar adalah Quran. Nah, maka pelan-pelan ngaji sampai mati jadi santri sampai mati. Coba ulangi. Jadi santri sampai mati. Karena tidak ada istilah jadi santri sampai mati. Karena tidak ada istilahnya alumninya Rasulullah, alumni Pondok Madinah, tidak ada. Sampai mati sahabat tuh mengaji, kawan-kawan. Nah, semoga dengan belajar sampai mati ini jadi wasilah Allah ridhoi membuka kecerdasan Al-Quran di kepala kita. Ya? Nah, syukur-syukur di akhir hayat kita Allah panggil kita sedang murojaah, ya kan? Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ketika orang sibuk mentalkinkan, kita justru bisa mentalkinkan diri kita sendiri. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke surgaku dengan ridhoku. Engkau ridho, aku juga ridho. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya takdir doakan semoga kita istiqomah sampai mati. Jadi santri sampai mati. Begitu ayah bunda yang rahmat Allah. Terima kasih. Tetap istiqomah ya. Tetap mengamalkan. Ya kan? Amin. Semoga Allah takdirkan kita, kalaupun tidak berjumpa live di dunia, kita jumpa di surganya Allah. Amin. Terima kasih. Ustaz, hari Sabtu di Bandung di masjid apa tadi? Bukan di Bandung, bukan di masjid, di acaranya di Ballroom Trans Hotel. Trans Hotel ya. Iya, kayak gitu dia. Iya, Siap Bunda ya. Nanti informasinya tanya ke Siti, tanya admin.
Itu ya, ya Oke. Bunda. Jazakumullah, makasih banyak. Sehat selalu. Doakan saya, doakan Ya, semoga Ustaz istri, sehat. keluarga. Semoga semua sehat. Amin, 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 amin. Untuk hangat buat muda-muda semuanya. Makasih banyak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukurnya. wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam.